Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhizu minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah begitu banyak nikmat hidup yang kita rasakan. Mulai dari nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga sekaligus nikmat kelapangan waktu, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Jumat secara berjamaah. Salat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di rumah Allah ini senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah keselamatan, dimudahkan Allah urusan kita semua, diluaskan Allah rezeki kita semua, serta dikabulkan Allah doa-doa dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 140, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat dan kemudian poin penting kepada kita. Yang pertama, ayat ini menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu allazina amanu wa yattakhizu minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Yang artinya lebih kurang adalah, jika kamu mendapatkan luka, maka mereka pun mendapatkan luka yang serupa. Kemudian masa kejayaan dan kehancuran itu akan kami pergilirkan di antara kamu manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman, dan sebagian kamu dijadikan sebagai orang-orang yang syuhada, dan kemudian Allah tidak menyukai atas perbuatan orang-orang yang zalim. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita harus meyakini bahwa ketika kita mengenal agama, maka kita sudah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal dari kita mengenal agama adalah kita mengenal Allah. Maka yang menjadi landasan besar, yakni yang sudah Allah turunkan ayat pertama di dalam Al-Quran, yang disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bahwasanya
ayat yang pertama Allah turunkan kepada kita dengan kalimat Iqra, itu artinya kita dianjurkan untuk membaca, baik membaca secara tekstual maupun secara kontekstual. Kalimat ini mengandung makna yang besar. Tidak hanya membaca, akan tetapi kita dianjurkan oleh Allah supaya kita memahami lebih dalam, kemudian meresapi, kemudian sampai kepada berkontemplasi bagaimana kita melihat ayat-ayat Allah dan ciptaan Allah di muka bumi ini. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa dalam ayat ini Allah memberikan nasihat besar kepada kita, bahwa sesuatu apapun yang terjadi di dunia ini semua akan Allah pergilirkan. Hari ini kita semua merasakan sehat walafiat, tapi yakinlah suatu saat kita akan merasakan sakit, kita akan merasakan terpuruk, kita akan merasakan yang namanya berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya bahwa janji Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 140 ini supaya dan mengajak kita untuk terus berpikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diinstruksikan dan kemudian kita memahami dan melihat ayat-ayat Al-Qur'an begitu banyak, kalimat-kalimat zikir mengingat Allah, supaya memang tujuannya agar hati kita ini menjadi tenang. Kalau hati kita ini menjadi tenang, maka kita akan bisa melakukan berbagai aktivitas selanjutnya. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali bahwa ada dua hal yang paling penting kita kejar mati-matian dalam hidup ini. Yang pertama adalah keberkahan. Berkah yang kita artikan secara tekstual adalah yakni menetap dan berkembang. Sedangkan secara kontekstual kita artikan bahwa menurut Imam Al-Ghazali, berkah itu adalah selalu mendatangkan kebaikan. Kalau hidup kita ingin mendapatkan keberkahan, maka kita harus menjadi orang yang beriman, meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menegaskan bahwasanya salah satu yang menjadi turunnya keberkahan yang Allah turunkan dari langit dan dari bumi adalah karena di dalam tempat itu masih ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meyakini dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang ingin kita dapatkan adalah tidak saja ingin kita kejar sebagai keberkahan yang bersifat material, akan tetapi usia yang kita jalani, kita menyadari bahwa perjalanan hidup ini adalah proses perjalanan menuju Tuhan. Hari ini kita yang hidup hari ini adalah proses perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, sudah sampai berapa persen hari ini kita menuju Allah? Mungkin ada yang sekitar 30%, ada yang 50%, atau mungkin juga kita menyadari ada yang sudah hampir 80-90% yang kita mungkin akan segera sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah kita sebagai hamba Allah dianjurkan untuk banyak beramal kebaikan, mempersiapkan bekal-bekal untuk dibawa ke akhirat. Kita yang hadir hari ini, kita adalah makhluk Allah. Kita ini adalah sebutir-butiran debu yang begitu kecil. Maka apapun baju kebesaran Allah, baik itu kesombongan, itu tidak boleh dipakai oleh manusia. Sebab kalau kita memakai baju kebesaran Allah, yakni dengan kesombongan, maka tentu Allah akan marah kepada hambanya. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan bahwa seluruh apapun yang terjadi di dunia ini adalah akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
saat ini yang berada masih di atas, maka yakinlah suatu saat akan mendarat. Ingatlah bagaimana filosofi pesawat, setinggi-tingginya pesawat terbang, maka akhir dari perjalanannya adalah pasti mendarat. Begitu juga dengan kehidupan manusia. Sekaya apapun kita, semulia apapun kita, sehebat apapun kita, suatu saat kita akan mati. Sehebat apapun yang kita perjuangkan dalam hidup ini, maka tentu yang harus kita ingat adalah bahwa kita akan kembali berpulang ke kampung halaman kita seasalnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah kita hadir di dunia ini untuk terus mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah tidak hanya sekadar ungkapan-ungkapan lisan, akan tetapi ungkapan amalan sedekah, kemudian ungkapan amalan membantu sesama. Maka ini yang paling penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kemudian juga ketika kita menyadari bahwa keberkahan sangat penting kita dapatkan, kita mencari rezeki, ada mungkin nominalnya yang kecil, tapi anggaplah itu sudah besar. Ada mungkin kita hanya mendapatkan sebagian kecil rezeki, tapi anggaplah itu rezeki nikmat dari Allah yang sangat besar. Karena konsep bersyukur adalah ketika kita menerima yang sedikit, tapi itu kita anggap banyak. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami ayat Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 140 yang tadi khotib bacakan di atas tadi, bahwa ketika kata Allah semua hidup ini akan dipergilirkan, maka yang miskin bersabar, yang kaya, yang di atas jangan merasa tidak penting dengan yang di bawah. Karena sebab ketika nanti kita ini sedang dihadapkan dengan sakratul maut, bisa jadi yang di bawah itu yang akan mengambilkan kain kafan, dan kemudian yang menggali kuburan kita, dan kemudian dialah yang akan menolong ketika kita mentakitkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ketika kita yang ingin kita kejar dalam hidup ini adalah keberkahan, sedikit atau mungkin sebesar apapun rezeki yang kita cari, maka bisa dipastikan yang paling penting itu adalah berkahnya. Berkah yang diartikan oleh Al-Ghazali tadi adalah selalu mendatangkan kebaikan. Banyak zaman sekarang ini sudah tak melihat lagi rezeki itu apakah yang haram, yang halal, yang subhan, semua dianggapnya itu halal dan membolehkan semua dengan cara-cara yang ia lakukan. Maka melalui mimbar Jumat ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang kita perjuangkan itu adalah bahagian daripada kuantitas jumlah yang ingin kita kejar, akan tetapi kualitas rezeki yang ingin kita peroleh sedikit tapi bisa mendatangkan sendiri dan kemudian kepada orang banyak. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memahami bahwa ada masa kejayaan dan ada pula masa kehancuran, ada di atas, ada di bawah. Ini sesuai dengan konsep iman manusia. Al-imanu yajidu wa yankus. Iman manusia itu kadang naik dan kadang turun. Maka jangan sampai ketika kita merasa hebat, kemudian ketika tanda tangan kita masih berguna, ketika jari telunjukmu masih digunakan, engkau gunakan dengan cara-cara yang salah, maka ingatlah ada hari pembalasan, ada hari sakratul maut yang akan kita lewati nantinya. Dan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, Nabi Muhammad SAW pun sangat merasakan yang begitu sakit, begitu bagaimana sakitnya ketika berpisahnya antara jasad dengan ruhnya. Maka kalau orang-orang yang beriman banyak dikenang orang, banyak ia berbuat baik, amalan-amalan baik. Kalau kita ini sudah berbuat baik, kemudian tidak ada dikenang orang lain, maka ingatlah namanya Uwais Al-Qarni. Dia adalah sosok hamba Allah yang memang tidak terkenal di bumi, tapi dia dikenal di langit. Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini juga khotib mengajak kepada kita semua
untuk terus melakukan amalan kebaikan, sebab amalan kebaikan ini harus rutin, continue, berkesinambungan kita lakukan, tidak boleh terputus sekali-sekali kita melakukan amalan kebaikan. Melalui kemudian mimbar Jumat ini juga khotib mengajak bahwa siapapun kita hari ini, yang membedakan kita adalah tergantung bagaimana dan seperti apa kedekatan kita, amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini kita melihat begitu banyak peredaran uang, dan kemudian orang mencari rezeki tak lagi memperhitungkan apakah itu lagi bersumber dari yang haram, apakah itu bersumber dari yang tidak baik, apakah itu yang subhat. Ia ambil semuanya, ia tinggalkan hak orang lain, tidak ada ia tinggalkan. Maka oleh karena itu hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 18 juga Allah menginstruksikan, mengingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yang artinya adalah wahai orang yang beriman, lihatlah hari esokmu. Hari esok di sini tidak ada lagi cerita dunia, tapi ini semua cerita akhirat. Kita bekerja, kalau mungkin tidak dapat pujian dari manusia, maka yakinlah apa yang kita kerjakan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perjuangkan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama Islam ini mengenal hari pembalasan. Ada nanti waktunya ketika Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, khotib mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwasanya dalam poin Al-Quran surah Al-Imran ayat 140 ini, bahwa Allah sudah jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita dan kemudian menegaskan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita bahwa hidup ini pasang surut. Ada sekarang kita mengalami kejayaan, kemudahan rezeki, kemudian ada juga nanti suatu saat Allah uji kita dengan kemunduran, kehancuran, atau merasa yang paling di bawah. Sebab dalam hidup ini adalah bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal selama-lamanya. Semua Allah pergilirkan kepada kita semua. Hari ini kita sehat, mungkin bisa jadi ke depan kita sakit. Hari ini kita mengalami rezeki yang sangat sulit, bisa jadi ke depan Allah permudah rezeki kita. Maka oleh karena itu tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kejadian yang menimpa seorang manusia, maka ada hikmah di balik kejadian peristiwa yang kita alami. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kita berprasangka yang tidak baik kepada Allah. Sebab takdir yang diciptakan, yang diberikan Allah kepadamu, maka itulah takdir sebaik-baik takdir. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita mencari keberkahan yang paling penting, berkah usia. Semakin panjang usia kita ini, harus semakin bermanfaat kepada orang lain. Kalau usia kita ini semakin tua, semakin baik, semakin bermanfaat, niscaya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau usia kita ini semakin panjang usia kita, tapi semakin sering kita menyakiti hati manusia, menzalimi manusia, maka kita akan berhadapan dengan malaikat maut. Kita akan berhadapan dengan yang namanya sakratul maut. Nanti kita rasakan bagaimana pahitnya, sakitnya ketika kita berada dihadapkan dengan yang namanya sakratul maut. Kemudian yang terakhir adalah mari kita terus memberikan amal kebaikan. Amal kebaikan tidak perlu banyak, walaupun sedikit yang kita kerjakan, yang kita berikan, tapi rutin kita kerjakan. Man amilan sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum biahsani ma kanu ya'malun. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan yang beriman, maka niscaya Allah berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk khotib pribadi.
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍal ma'al khulafaur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa li dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.